saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kami masih Tuhan berikan napas kehidupan dan kesehatan. Tuhan juga izinkan kami pada saat ini untuk mendengarkan sabda Tuhan. Roh hikmat-Mu menyertai kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan kami sampaikan dan dengarkan boleh kami mengerti, terlebih kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, kita bersyukur diberikan Tuhan kesempatan untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini dari Mazmur pasal 29 ayat pertama sampai 11. Mazmur pasal 29 ayat yang pertama sampai 11. Saya akan membacakan firman Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, muliakanlah Tuhan dengan kekudusan. Muliakanlah Tuhan dengan kekudusan. Bapak Ibu saudara-saudara, sepanjang kehidupan kita, setiap hari kita diberikan Tuhan kesempatan untuk boleh melakukan segala pekerjaan, segala tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan dalam setiap kehidupan kita. Suka duka itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Bagaimana kita orang-orang percaya boleh merespon keadaan yang sedang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ketika orang berduka, ada orang yang semakin dekat kepada Tuhan, ada juga orang yang semakin meninggalkan Tuhan. Ketika orang bersuka, ada yang datang bersyukur kepada Tuhan, dan ada juga yang jauh dan tidak datang kepada Tuhan. Tema firman Tuhan bagi kita, muliakanlah Tuhan dengan kekudusan. Kita harus percaya ketika kita diberikan Tuhan kesempatan untuk bernapas, artinya memiliki hidup yang kita percayai adalah hidup yang bersumber dari kuasa Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa, yang memberikan kita kehidupan. Jadi kita hidup saat ini bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat dan luar biasa,
tetapi karena Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, oleh karena kemahabesaran Tuhan, itulah alasan bagi setiap kita untuk memuliakan namanya, untuk bersyukur kepadanya. Bagaimana cara manusia memuliakan nama Tuhan? Dengan kekudusan. Memuliakan Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Mungkin kita semua tahu, kami mengingatkan kembali, memuliakan Tuhan dengan doa pribadi, pembacaan firman, puji-pujian lewat ibadah kita, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu caranya manusia memuliakan Tuhan dengan kekudusan. Tidak ada alasan bagi manusia yang diberikan Tuhan kesempatan untuk hidup tidak memuliakan namanya. Nama Tuhanlah yang disembah, nama Tuhanlah yang layak dimuliakan dan ditinggikan. Kita mendengar tadi bagaimana mazmur yang disampaikan, yang dikumandangkan oleh Daud. Suara Tuhan itu luar biasa. Suara Tuhan itu berdampak yang sangat besar bagi bumi dan dunia ini, semesta alam. Suara Tuhan sangat berkuasa. Suara Tuhan berkuasa untuk menaungi, untuk menyertai, untuk memberkati setiap langkah kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, pada ayat 10 dikatakan Tuhan Raja selama-lamanya. Tuhan Raja yang bersemayam selama-lamanya. Jadi ketika Tuhan akan bersemayam, Tuhan akan tinggal dalam pribadi kita, rumah tangga, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Biarlah Tuhan yang tetap menyertai kita. Ketika Tuhan bersemayam sebagai Raja, maka kita harus patuh, tunduk, dan taat kepada Raja semesta alam, yaitu Tuhan Allah. Dan ayat yang terakhir yang memberikan kita kekuatan dan pengharapan, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan tahu Bapak Ibu saudara-saudara, manusia akan lemah, manusia akan goyah ketika persoalan menghampiri hidupnya. Tetapi ketika Daud beremas, Tuhan memberikan kekuatan kepada umatnya, maka kita harus punya pengharapan. Kekuatan itu kita terima dan peroleh ketika kita sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Amin. Kekuatan dapat kita peroleh hanya karena kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kalimat terakhir pada ayat yang 11, kiranya Tuhan memberkati umatnya dengan sejahtera. Daud bermazmur, kiranya Tuhan memberkati umatnya dengan sejahtera. Kita punya pengharapan, punya iman, hidup kita akan sejahtera, hidup kita akan disertai Tuhan ketika kita hidup untuk memuliakan Tuhan dengan kekudusan. Kalau sudah dikatakan sejahtera Bapak Ibu saudara-saudara, ini adalah hidup yang sempurna. Tidak ada lagi duka, pergumulan, kecemasan, dan persoalan. Sejahtera. Kalau dikatakan hati sejahtera, mungkin inilah yang sedang dicari, dikerjakan, dan digumuli setiap orang. Kalau sudah hati sejahtera, sekitar kita sejahtera, hidup kita sejahtera, Tuhan akan memberkati kita dengan kelimpahannya. Tetapi kembali dengan tema kita,
Muliakanlah Tuhan dengan kekudusan. Ketika kita diberikan kekuatan, ketika kita diberikan kesejahteraan, ingat sumber kekuatan itu Tuhan, sumber kesejahteraan itu Tuhan yang layak untuk disembah, yang layak untuk dimuliakan. Sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang tahu datang bersyukur, yang tahu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, firman-Mu sudah kami dengarkan. Biarlah Roh-Mu yang kudus akan memampukan kami untuk boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Tuhan juga yang menolong kami untuk boleh melakukan firman yang baru kami dengarkan secara bersama-sama. Tuhan senantiasa berkati kami, berikan kami kekuatan dan sejahtera. Ajari kami Tuhan untuk memuliakan Tuhan dengan kekudusan, memuliakan Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang setia dan taat, sehingga kekuatan dan kesejahteraan selalu menyertai kami, karena Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan pertolongan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.